Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Awalnya, itu hanya pedang biasa. Itu adalah satu-satunya pedang yang diberikan tuannya ketika dia menemani tuannya dan mempraktikkan seni pengobatannya di benua Azure Cloud. Dia selalu menggunakannya untuk pertahanan diri dan hanya menggunakannya untuk membunuh binatang buas yang dalam. Dia belum pernah menggunakannya untuk membunuh orang. Kemudian, tuannya dipaksa mati dan di bawah kebenciannya, dia dengan gila-gilaan melepaskan racun berbisa dari mutiara racun langit, membunuh banyak orang, sementara pedang, karena terinfeksi oleh racun berbisa dari mutiara racun langit, berubah menjadi racun pedang. Namanya kemudian diubah oleh Yun Ce menjadi pedang racun langit. Ketika dia melompat dari Clouds and Cliff saat itu, dia melakukannya bersama dengan pedang racun langit ini. Dia masih samar-samar ingat bahwa ketika dia melompat, hal terakhir yang dia lakukan sebelum kesadarannya benar-benar hilang, adalah melemparkan pedang racun langit ini dengan sisa kekuatan yang tersisa di seluruh tubuhnya. Pedang racun langit ini adalah satu-satunya di dunia ini dan sudah pasti mustahil ada pedang kedua yang ada. Yun Ce dengan lembut menjepit bilahnya dan dengan sedikit menggunakan kekuatan, dia sudah benar-benar menariknya keluar dari dinding gunung dengan suara dentang ringan. Bilah, ujung, gagang, warna, dan auranya benar-benar sama dengan pedang racun langit, yang dia kenal seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya dan telah menemaninya selama beberapa puluh tahun. Namun, bukankah sebab dan akibat dunia ini telah diubah oleh cermin samsara pada saat dia bereinkarnasi? Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini dan mutiara racun langit juga sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi mengapa pedang racun langit, yang muncul karena dia, ada di sini? Selain itu, konsekuensi paling berlebihan yang ditimbulkan oleh reinkarnasi cermin samsara adalah pergeseran sumbu waktu benua Azure Cloud. Semuanya telah kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu dan menurut masa kini di benua Azure Cloud, bahkan jika dunia ini masih memiliki yang lain, semuanya akan mengikuti semua peristiwa yang terjadi saat itu. Selama waktu ini, pada dasarnya dia belum melompat dari Clouds and Cliff. Terlebih lagi, pedang racun langit belum lahir dan itu hanyalah pertemuan pertamanya dengan Sulinger. Mungkinkah pergeseran poros waktu yang diakibatkan oleh reinkarnasi cermin samsara, bukan sekedar pembalikan waktu semata melainkan harus sampai taraf tertentu atau karena keadaan yang unik, mempertahankan hal-hal yang ada dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya, masa depan. Yun Ce dengan hati-hati mengangkat Sky Poison Sword saat dia merasakan gelombang yang melonjak di dalam hatinya. Alasan mengapa hal itu ada sulit untuk dijelaskan tetapi itu tidak terlalu penting. Bagi Yun Ce, bisa menggunakannya sekali lagi adalah kejutan menyenangkan yang dianugerahkan oleh surga. Meskipun kekuatannya jauh dari mampu dibandingkan dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang diwujudkan oleh Honger, juga bukan senjata yang cocok untuk digunakan, itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Dengan mendapatkan kembali pedang racun langit ini, dia akhirnya mendapatkan kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh tuannya. Jari-jarinya dengan ringan meluncur melalui bilahnya dan kemudian ke gagangnya. Saat dia bersiap untuk menyimpannya, di ujung gagangnya, jari-jarinya tiba-tiba menyentuh beberapa helai sesuatu yang keras namun sedikit lembut di saat yang bersamaan. Yun Ce menaruh kekuatan di belakang jari-jarinya sebelum dia bisa mencabutnya dari pedang. Pada pandangan pertama, benda-benda di tangannya adalah beberapa helai serpihan logam robek yang permukaan logamnya sangat bersinar. Namun, jika dilihat dari tingkat distorsi dan daya rekatnya, sifat-sifat ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki logam biasa. Aura yang mereka pancarkan juga sangat berbeda dari logam. Yun Ce menatap mereka dengan mata terfokus untuk beberapa saat dan tiba-tiba mengenali mereka. Ini adalah sisik naga. Mengapa sisik naga yang robek tergantung di gagang pedang racun langit?
Saat pertanyaan ini terlintas di benak Yunce, tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah dia disambar petir. Sisik naga ini, tunggu sebentar, mungkinkah? Ingatan Yunce, dengan samar-samar kembali ke turnamen pemeringkatan yang diselenggarakan oleh Heavenly Sword Villa, kembali ke apa yang terasa seperti alam mimpi, di mana dia sekali lagi bertemu dengan Sulinger. Sisik naga ini, armor skala naga. Hadiah pertama turnamen pemeringkatan Blue Wind, Dragon Scale Armor. Armor Dragon Scale yang dia berikan kepada Sulinger saat itu. Sisik naga yang robek ini, jelas merupakan sisik naga yang sama dari Dragon Scale Armor. Warna yang sama dan aura yang sama. Mungkinkah? Sepertinya ada sesuatu yang bergemuruh di dalam dada Yunce, meledak. Dia dengan erat memegang sisik naga yang robek di tangannya. Jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Linger, ini pasti Linger. Dia buru-buru berbalik, terengah-engah. Di dalam jurang kematian ini, dia mengeluarkan raungan keras yang gelisah. Masih tertinggal, kamu ada di mana? Masih tertinggal. Suaranya bergema keras di dalam jurang, mengguncang pasir dan batu yang berjatuhan. Yunce berteriak keras. Karena dia terlalu bersemangat, hanya setelah berteriak beberapa lusin kali, rasanya seolah-olah dia telah mengosongkan seluruh kekuatannya, karena dia tidak dapat lagi berteriak. Kakak Yunce, apakah itu kamu? Suara jernih seperti mimpi, seperti angin sepoi-sepoi di lembah kosong, bergema ringan di samping Yunce. Tubuh Yunce tiba-tiba menegang, saat dia berdiri terpaku di tanah, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi, tidak dapat mempercayai dunia yang saat ini dia hadapi. Dia mengangkat kepalanya, tindakannya begitu kaku dan lambat, rasanya seperti boneka kayu yang diangkat dengan seutas tali. Di dinding gunung jauh di atas, sebuah batu bundar berwarna gelap menonjol keluar. Di sisi batu bundar itu ada sosok cantik berwarna hijau giok. Dia memiliki penampilan dan mata yang sangat elegan yang dapat menyebabkan bintang kehilangan warnanya. Tetesan air diam-diam jatuh dari kedua matanya yang indah, menggambar jejak air yang berkilauan di langit, jatuh hingga ke kedalaman jurang yang tak dapat dikembalikan lagi. Di bawah pancaran api Phoenix, kedua pasang mata mereka melakukan kontak sambil dipisahkan oleh ruang kosong yang panjang. Adegan itu membeku untuk waktu yang lama dan bahkan seluruh dunia tenggelam dalam keheningan, sampai semuanya dipecah oleh nafas Yunce. Yunce dengan paksa mengulurkan tangannya. Segala sesuatu di depan matanya jauh lebih sempurna daripada mimpi dan dia bahkan tidak berani mendekat dan melakukan kontak sejenak. Takut semuanya hanyalah mimpi yang akan hancur dengan sedikit sentuhan. Linger dalam pandangannya jauh lebih ramping dibandingkan 6 tahun lalu dan lebih muda dan lembut dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun, itu adalah Linger miliknya. Dia pasti tidak akan salah mengira dia karena tidak mungkin dia melakukan itu. Kakak Yunce, seru Sulinger, merasa seolah-olah dia sedang berbicara dalam mimpinya. Kedua tangan dan tubuhnya, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak terlihat, tanpa sadar mendekati Yunce, kemudian, dia merasakan perasaan tidak berbobot di bawah kakinya saat dia tergelincir dari batu bundar, jatuh ke arah Yunce. Namun, dia tidak berteriak karena kecelakaan mendadak ini, dia juga tidak takut sedikit pun. Yang ada di matanya hanyalah ketenangan yang sangat indah. Masih tertinggal. Yunce dengan cepat berseru, akhirnya terbangun dari kekaburan. Dia naik ke udara dan dengan erat menangkap Sulinger yang sedang turun ke arahnya. Ketika dia benar-benar memegang tubuh lembut dan lembutnya, kehangatan dan rasa kepuasan yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuh Yunce. Karena pada saat ini, dia akhirnya benar-benar yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi ilusi. Dia memeluk Sulinger dengan erat dan dari dasar tebing, menyerbu ke arah langit. Sulinger diam-diam bersandar ke dadanya,
senyum tipis muncul di bibirnya dan air mata mengalir di matanya yang indah. Di dalam hatinya, ia tidak lagi membawa rasa takut atau kecemasan sedikit pun, melainkan hanya kebahagiaan, rasa aman, dan kepuasan yang tak berkesudahan. Sulinger masih hidup, aman dan sehat. Setelah kehilangan saat itu, alam mimpi 6 tahun lalu dan sekali lagi kehilangan lainnya, dia akhirnya bisa memeluknya erat-erat. Semuanya seperti mimpi. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa setelah Sulinger melompat dari Clouds and Cliff, Sky Poison Sword dan Dragon Scale Armor telah menyelamatkan nyawanya. Dalam proses jatuhnya, Dragon Scale Armor di tubuhnya secara kebetulan tergantung pada gagang pedang racun langit. Jika benda itu adalah benda lain, seperti dahan atau bahkan batu yang menonjol, benda itu tidak mungkin bisa menghentikan Sulinger. Namun, pedang racun langit diayunkan ke arah tebing dengan seluruh kekuatan Yun Ce saat dia membawa jantung kematian, menusuknya dalam-dalam. Karena kekuatan racun yang berasal dari mutiara racun langit, ia sangat kokoh dan bahkan kekuatan jatuh yang terakumulasi selama beberapa kilometer tidak mungkin menghancurkannya. Dan, jika itu adalah pakaian biasa yang akhirnya terhenti oleh pedang racun langit, di bawah kekuatan kuat yang dihasilkan oleh jatuhnya, satu-satunya akibat adalah pakaian tersebut robek. Mustahil baginya untuk bergantung pada pedang. Namun, Dragon Scale Armor yang diberikan Yun Ce kepada Sulinger adalah Sky Deep Armor, yang dibuat dari sisik naga sungguhan. Hanya dengan dipakai, itu bahkan bisa memblokir kekuatan bahkan seorang praktisi alam mendalam langit dengan tingkat yang sangat besar. Kekuatan yang dihasilkan oleh jatuhnya beberapa kilometer pada dasarnya tidak cukup untuk menghancurkan Dragon Scale Armor sepenuhnya. Sama seperti itu, pedang racun langit yang secara tidak sengaja dia lemparkan di kehidupan masa lalunya, yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Dragon Scale Armor yang dia berikan padanya dalam apa yang dia pikir adalah pemandangan mimpi yang tidak ada dalam kehidupan ini. Sebenarnya secara ajaib telah menyelamatkan hidup Sulinger. Seolah-olah kedua hati mereka selaras, tak satu pun dari mereka berbicara. Jelas sekali, hati mereka bagaikan gelombang laut yang bergelombang, tetapi ketika mereka berpelukan erat, hati mereka menjadi sunyi senyap. Bahkan deru angin yang awalnya melengking pun terasa sangat lembut. Tanpa disadari, sinar terang mulai menyinari mereka dari atas dan udara tidak lagi terasa menyesakkan. Lengan Yun Ce sedikit menegang saat dia berputar di udara, melarikan diri dari dunia jurang yang dalam. Sambil memeluk Sulinger, dia dengan lembut mendarat di sisi Clouds and Cliff. Angin pegunungan terasa sejuk dan tidak membawa aroma darah ringan seperti yang diharapkan Yun Ce. Bahkan bekas luka berdarah yang memenuhi tanah tadi telah menghilang tanpa bekas juga. Mungkin, mereka dibersihkan oleh sekte dan klan dari negara Subwake karena rasa takut atau mereka mungkin telah dibersihkan oleh murid-murid Istana Dewa Bintang 7 di kemudian hari. Namun, paling tidak, saat ini mereka hanyalah dua orang di Clouds and Cliff dan dunia itu berubah menjadi dunia yang hanya milik mereka berdua. Dengan lembut memegang pipi Sulinger, Yun Ce diam-diam memfokuskan matanya dan berkata dengan lembut. Linger, kamu sudah dewasa. Beberapa tahun ini, suara Yun Ce tercekat, karena dia tidak tahu penjelasan apa yang harus dia berikan sehingga membuatnya menunggu dengan getir selama 6 tahun. Pada akhirnya, dia berkata dengan ekspresi pucat, ini adalah kesalahanku. Aku membuatmu menunggu lama sekali. Sulinger dengan lembut menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di matanya yang indah. Dia tersenyum tipis sebelum memeluknya sekali lagi, diam-diam bersandar ke dadanya, saat dia mengeluarkan suara seperti mimpi. Kakak Yun Ce, aku pasti tidak sedang bermimpi, kan? Ini mungkin benar-benar mimpi, tetapi ini adalah mimpi yang kita tidak akan pernah bisa bangun. Yun Ce dengan ringan tersenyum juga. Linger 6 tahun lalu seperti peri kecil yang lincah dan polos. Dia akan tertawa terbahak-bahak dan meratap dengan keras.
Namun dalam waktu 6 tahun yang sangat singkat, dia menjadi sangat pendiam seperti anggrek yang melayang. Sebaliknya, dia lebih seperti Sullinger yang telah hilang dengan susah payah saat itu. Dan saat itu, selain diam seperti anggrek yang melayang, Sullinger rasanya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit yang tidak pernah bisa hilang. Kedua orang itu membenamkan diri dalam angin pegunungan untuk waktu yang sangat lama dan dari awal hingga akhir, mereka saling berpelukan erat, seolah-olah mereka ingin meremas tubuh mereka sendiri ke tubuh orang lain. Hanya ketika angin pegunungan diam-diam berubah arah, barulah kedua sosok itu akhirnya berpisah dengan lembut. Linger, apakah kamu tidak akan bertanya padaku, kenapa aku tidak kembali mencarimu selama ini dalam beberapa tahun ini? Kata Yun Ce dengan rasa bersalah. Namun, Sullinger dengan ringan menggelengkan kepalanya, sambil menatapnya dengan mata berkabut. Karena aku tahu kakak Yun Ce pasti tidak punya pilihan lain dan itu bukan karena kamu tidak menginginkan Linger dan telah melupakan Linger. Mata Yun Ce membengkak, saat dia tergerak melampaui kata-kata. Di kehidupan masa lalunya, dia telah memberinya akomodasi tanpa akhir, kasih sayang tanpa akhir, dan pengorbanan tanpa akhir. Dalam kehidupan ini, dia juga masih sama. Ini adalah Linger miliknya. Saat aku melompat dari Clouds and Cliff, aku berpikir bahwa aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidup ini. Sullinger mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Yun Ce, matanya tertutup kabut berkabut. Aku tidak pernah berpikir bahwa pedang racun langit milik kakak Yun Ce dan armor sisik naga yang diberikan kakak Yun Ce kepadaku akan menyelamatkanku. Aku percaya itu pasti karena kakak Yun Ce selalu memikirkan dan mengkhawatirkanku, sehingga menyebabkan hal seperti itu, sebuah keajaiban, memungkinkan saya untuk sekali lagi melihat kakak Yun Ce. Yun Ce dengan ringan menggelengkan kepalanya, hatinya masih membawa rasa takut yang mendalam dari sebelumnya. Linger, kamu konyol sekali. Kenapa kamu harus melompat? Saat aku mengetahui bahwa kamu... Suara Yun Ce tiba-tiba berhenti di tengah jalan, saat dia menatap kosong ke arah Sullinger. Suaranya menjadi sangat kaku. Linger, kamu, bagaimana kamu tahu tentang pedang racun langit? Menghadapi keterkejutan Yun Ce, Sullinger meletakkan tangan kecilnya di telapak tangan Yun Ce dan dahinya dengan lembut bersandar di dadanya. Aku pingsan setelah dihentikan oleh pedang racun langit. Saat aku bangun, aku masih tergantung di pedang racun langit. Saya memulihkan sedikit kekuatan segera setelah itu dan dengan dukungan batu di samping, saya merangkak ke tempat yang tidak terlalu berbahaya. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang pedang racun langit? Yun Ce masih linglung. Pedang racun langit adalah sesuatu dari kehidupan masa lalunya, jadi mengapa Linger bisa meneriakkan namanya? Nama pedang itu pastinya tidak terukir pada bilah pedang racun langit. Sullinger terus berbicara dengan lembut. Tempat itu sangat gelap dan sangat dingin. Aku benar-benar takut sampai-sampai aku beberapa kali ingin melompat langsung ke bawah, setelah itu, tanpa sadar aku tertidur bahkan bermimpi. Itu adalah mimpi yang sangat panjang. Sullinger mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan mata indahnya yang penuh kasih sayang. Jantung Yun Ce berdetak kencang dari matanya, karena ini adalah ekspresi Sullinger dari kehidupan masa lalunya yang biasa memandangnya dengan melankolis, manja, penuh kasih sayang. Linger, kamu. Dalam mimpi itu, ada sungai kecil yang jernih, hutan bambu hijau zamrud, sebuah pondok kecil yang dibangun sendiri, dan kakak Yun Ce. Seolah-olah suara suling datang dari mimpi. Dalam mimpi, kakak Yun Ce selalu menderita begitu banyak luka dan selalu mengeluarkan banyak darah. Setiap luka dan setiap tetesan darah, selalu membuat hatiku sakit, sampai-sampai sulit bernapas. Dia begitu lembut pada awalnya tapi dia menjadi sangat menakutkan, seolah-olah dia sudah gila. Tapi, aku masih mencintainya dan tergila-gila padanya. Setiap hari, aku tinggal di pondok bambu kecil,
dengan putus asa berdoa agar dia kembali hidup, namun setiap hari, aku terbangun oleh mimpi buruk ini, tak mampu menghentikan air mata di mataku. Pikiran Yunce berdering keras. Linger, kamu, bagaimana kabarmu? Di akhir mimpi itu, saya mati. Aku mati dalam pelukannya. Dia mati-matian menangis sekeras-kerasnya sambil memelukku, menangis dengan cara yang menyedihkan. Setelah menangis semua air matanya, pada akhirnya yang mengalir dari matanya hanyalah darah. Di tengah hutan bambu, dia menggali tempat untukku berbaring dengan tangan kosong, sampai ke titik di mana miliknya sendiri, tangannya diwarnai seluruhnya dengan darah, dengan tangannya yang berlumuran darah, dia mengukir di batu nisan, yang tertulis di batu nisan itu adalah, istri tercinta Sulinger. Suara Sulinger, yang awalnya bergetar, tercekat di akhir. Setiap kata-kata terakhirnya disertai dengan setetes air mata. Awalnya, aku berpikir, baginya, balas dendam berarti segalanya dalam hidupnya, sementara aku hanyalah seseorang yang tidak perlu dia miliki. Namun, mimpi itu membuatku tahu bahwa, di dalam hati Yunce yang kucintai, keberadaanku selalu ada. Aku memberinya semua air mata seumur hidupku dan yang kuterima sebagai balasannya adalah semua air mata seumur hidupnya. Sepertinya, aku selalu bahagia, aku selalu memegangnya, hal yang paling kuinginkan. Pikiran Yunce sekali lagi terdengar, matanya dan bahkan seluruh tubuhnya, mulai bergetar. Kakak Yunce, sepasang lengan ramping suling melingkari leher Yunce dan dia berkata dengan sikap memanjakan. Kita, tidak akan pernah berpisah lagi, kan? Linger. Kedua panggilannya membawa perasaan yang melampaui ruang dan waktu. Dia membalas pelukan Sulinger dengan erat dan dengan suara gemetar, dia berkata dengan tergagap. Ya, kita tidak akan pernah berpisah lagi, tidak akan pernah lagi. Itu bukanlah mimpi. Itu adalah kenangan dari kehidupan masa lalunya, bukan, itu adalah kehidupan masa lalunya. Sulinger dalam pelukannya, adalah Sulinger di masa hidup ini dan juga Sulinger di masa lalunya, dia adalah Sulinger secara keseluruhan. Dia tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Mungkin, ini adalah cara surga untuk menebus nasib kehidupan masa lalunya dan Sulinger. Namun, apapun alasannya, hal itu tidak lagi penting. Bukan saja dia sekali lagi memegangi Sulinger, bahkan Sulinger secara keseluruhan. Ini sudah merupakan hasil yang jauh lebih dari sempurna. Dan sebenarnya, yang menyebabkan seluruh rangkaian peristiwa ini adalah sebuah kecelakaan yang ajaib. Saat itu, ketika Yunce melompat dari Clouds and Cliff, di saat-saat terakhir dalam hidupnya, mungkin karena dia secara tidak sadar tidak ingin pedang racun langit terkubur di jurang Clouds and Cliff di sampingnya dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Kekuatan untuk membuangnya, nampaknya pada saat yang sama, cermin samsara yang telah dikenakan di depan dadanya selama ini, mengaktifkan kemampuan reinkarnasi setelah meramalkan kematian pasti Yunce. Kemampuan reinkarnasi yang merupakan pelanggaran terhadap jalan surgawi digunakan pada Yunce dan mutiara racun langit dan ada sejumlah kecil energi yang meresap ke dalam pedang racun langit juga. Hal ini mencegah Sky Poison Sword menghilang karena pergeseran sumbu waktu dan perubahan efek karma di Azure Cloud Continent dan juga memungkinkan Sulinger, yang melakukan kontak dengan Sky Poison Sword, untuk membangkitkan ingatannya, di kehidupan lampau. Ini adalah suatu kebetulan yang sangat besar dan mungkin, ini benar-benar merupakan pengaturan yang dibuat oleh takdir. Kedua orang itu tinggal di Clouds and Cliff untuk waktu yang sangat lama. Setelah sekian lama membenamkan diri dalam dunia berdua yang terlampau indah, mereka mulai menghadapi kenyataan yang sudah terjadi. Meskipun Sulinger tidak menanyainya, Yunce tahu bahwa dia pasti ingin tahu apa yang terjadi padanya dan apa yang terjadi pada Azure Cloud Continent. Mengenai semua ini, dia akan dengan jujur menceritakan segalanya padanya dan dia bahkan ingin menceritakan segalanya padanya. Karena setelah Jasmine pergi,
Linger, yang juga membawa kenangan, dua masa kehidupan, adalah satu-satunya orang yang bisa diajak bicara tentang kenangan itu. Dia juga satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui masa lalunya. Namun saat ini, apa yang paling dikhawatirkan Sulinger, pastinya adalah masalah klan Grenwake. Dia memberitahu Sulinger secara rinci tentang hal-hal yang terjadi setelah dia kembali ke klan Grenwake, sementara Sulinger diam-diam bersandar padanya. Reaksinya tenang dan jantungnya juga berdetak dengan tenang. Setelah terbangun dari ingatan kehidupan masa lalunya, seperti Yunche, dia telah menjadi seseorang yang memiliki dua masa kehidupan. Dia sudah menjadi sangat acuh tak acuh terhadap nasib klan Grenwake dan konsekuensi yang akan dihadapi Su Haoran. Karena dia telah memperoleh semua yang diinginkannya, memperoleh titipan pengabdian dan jiwa dua kehidupannya. Selama dia bersamanya, segalanya tidak lagi penting. Akhirnya, ketika Yunche berbicara tentang Su Hengxian yang tiba-tiba memutuskan urat nadi hidupnya setelah memberinya kristal jiwa, Sulinger langsung terkejut dan kedua tangannya dengan erat meraih lengan Yunche saat dia berkata dengan panik. Ayah, dia. Yunche buru-buru berkata, Linger, jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Meskipun dia memutuskan urat nadi hidupnya sendiri, dia segera diselamatkan olehku. Saat ini, dia sudah baik-baik saja dan dia tidak akan pernah melakukan hal konyol yang sama lagi. Dari kepanikan yang terlihat pada ekspresi Sulinger, Yunche merasa sangat beruntung karena dia memilih untuk menyelamatkan nyawa Su Hengxian dengan seluruh kekuatannya saat itu. Kalau tidak, jika Su Hengxian benar-benar kehilangan nyawanya saat itu, dia tidak dapat membayangkan betapa depresinya Linger, yang berhasil dia dapatkan kembali. Ayah, apakah dia baik-baik saja? Mata Sulinger awalnya bingung, dan sekali lagi menjadi tenang. Tentu saja, sudahkah kamu lupa? Saat itu, guru sering mengkritikku tetapi di depanmu, dia berkali-kali secara diam-diam memuji seni pengobatanku dan dia bahkan mengatakan bahwa setelah aku berusia lebih dari 100 tahun, seni pengobatanku bahkan mungkin melampaui miliknya. Ini semua hal-hal yang Linger diam-diam katakan padaku. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan ayah Linger, bagaimana mungkin aku bisa memenuhi kebaikan tuanku? Sulinger tersenyum ringan. Kegelisahan di wajahnya lenyap seperti asap di udara. Aku bisa mengajakmu menemui Paman Su sekarang. Yunche berdiri. Sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat. Yunche memanggil primordial mendalam ark dengan tampilan misterius dan kemudian, membawa Sulinger, mereka memasuki dunia batin dari primordial mendalam ark. Pergantian ruang yang tiba-tiba membuat bibir Sulinger terbuka untuk waktu yang lama. Tempat ini adalah dunia primordial mendalam ark, kata Yunche sambil tersenyum. Ia dapat langsung melintasi jarak yang jauh di luar angkasa dan langsung berpindah ke tempat yang ingin saya tuju. Alasan kenapa aku bisa kembali ke benua Azure Cloud kali ini adalah karena itu. Mengenai masalah tabut mendalam primordial, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu di masa depan. Sulinger dengan lembut mengangguk. Setelahnya, cahaya di matanya bergerak dan dia buru-buru bergegas menuju orang yang terbaring di lempengan batu di depan mereka. Ayah! Su Hengxian diam-diam terbaring di sana dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, kulitnya sudah agak kemerahan dan napasnya tenang serta stabil. Hanya auranya yang masih sedikit lemah. Yunche tiba di sebelah Su Hengxian dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa kondisi kesehatan pembuluh darahnya. Setelah itu, cahaya di matanya bergejolak dengan ganas, tingkat pemulihan pembuluh darah kehidupan Su Hengxian sebenarnya telah mencapai hampir 30%. Untuk mencapai tingkat seperti itu seharusnya diperlukan setidaknya 10 hari. Dengan kata lain, setelah jiwanya dicuri oleh bunga udumbara akhirat di jurang yang gelap, dia tidak bangun dengan cepat tetapi tetap tidak sadarkan diri selama hampir 10 hari.
Kemudian Sulinger juga tinggal dalam kegelapan selama 10 hari. Atau mungkin, dalam 10 hari ini, dia telah mengalami mimpi yang panjang itu. Merasakan kehidupan Su Hengxian yang lemah, namun sangat stabil, kekhawatiran terakhir Sulinger juga telah hilang sepenuhnya. Dengan mata berbinar, katanya, "Kakak Yunce, terima kasih." Yunce segera menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pengorbanan yang kamu lakukan untukku dan hutangku padamu, hal seperti ini bahkan tidak bisa dianggap sehelai rambut pun dari tubuh 100 sapi. Terlebih lagi, dia adalah ayah mertuaku. Melindungi ayah mertuaku sendiri adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Sulinger tertawa riang dan berkata dengan sedikit bercanda, "Kakak Yunce, kamu menjadi lebih baik dalam membuat gadis bahagia, hehe." Mata Yunce melayang. Lalu dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Linger, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan bahaya dan kesalahan yang Anda alami menjadi sia-sia. Aku juga pasti akan membuat Istana Ilahi Bintang 7 membayar semua hutang mereka kepada Paman Su dan klan kakek." Sulinger mengerang ringan. Matanya yang awalnya lucu langsung diwarnai dengan kepanikan. "Jangan, aku berhasil menemukan kakak Yunce dan ayah akan segera menjadi lebih baik juga, jadi aku tidak menderita kesalahan apapun. Aku sekarang merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Saya tidak membenci siapapun, saya juga tidak membenci siapapun. Aku tidak ingin kamu membalas dendam, aku sungguh tidak." Melihat kekhawatiran dan bahkan ketakutan keluar dari mata Sulinger, Yunce langsung berharap dia bisa menamparkan wajahnya dengan kejam. Di kehidupan masa lalunya, justru karena dia terpaku pada balas dendam yang membuat hidupnya pahit dan membebaninya sepanjang hidupnya. Saat itu, dia bertanya-tanya berapa kali dia memohon sambil menangis agar dia berhenti membalas dendam, namun dia tidak pernah mendengarkannya. Setiap hari, seperti anjing gila yang kehilangan akal sehatnya, dia keluar untuk menggigit orang yang dia benci. Dia bereinkarnasi dan telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya bersatu kembali dengan Linger, jadi bagaimana dia bisa sekali lagi melangkah ke jalan salah yang pernah dia ambil dan membuatnya sedih dan takut lagi. Dia meraih tangan Sulinger, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan sangat serius dan tenang, "Baiklah. Aku akan mendengarkan kata-kata Linger. Siapa yang peduli apakah itu istana dewa atau istana hantu? Meski jumlahnya 10.000 jika dijumlahkan, mereka tidak akan pernah sepenting sehelai rambut Linger. Saat ini, saya bahkan tidak sabar untuk memeluk Linger saya, mengapa saya memiliki waktu luang untuk peduli pada mereka?" Sulinger tertawa. Dia bersandar ke dada Yunce dan dengan ringan menggambar lingkaran di dadanya dengan jarinya saat dia berkata dengan manis, "Kakak Yunce, lidahmu licin sekarang. Dalam beberapa tahun ini aku tidak berada di sampingmu, bisakah kamu menipu banyak gadis ke dalam pelukanmu di belakangku?" Setelah meninggalkan primordial mendalam Ark, Yunce dan Sulinger duduk saling berhadapan sepanjang malam di sisi Cloudlands Cliff. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi selama ini atau mungkin lebih tepatnya, apa yang terjadi dalam hidup ini. Sehubungan dengan jurang hitam pekat di bawah mereka, mereka sama sekali tidak cemas. Keduanya pernah melompati Clouds and Cliff sebelumnya dan nasib mereka berubah total karenanya. Jelas sekali itu adalah makam Dewa Kematian yang dibicarakan oleh semua orang di benua awan Azure, namun hal itu tidak melahap nyawa mereka. Sebaliknya, hal itu telah memperbaiki nasib buruk mereka. Setelah itu,
Sulinger tertidur dengan nyenyak dalam genggaman Yunce dan ketika dia bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Kakak Yunce, setelah kita pergi ke tempat bernama Alam Iblis Ilusi, apakah kita benar-benar tidak dapat kembali lagi? Sulinger bertanya sambil melihat Yunce dengan ekspresi lembut, tapi suaranya tidak menunjukkan banyak keengganan. Setidaknya, dalam jangka pendek, kami mungkin tidak bisa kembali. Jumlah energi dalam primordial mendalam ark hanya cukup untuk melakukan perjalanan ke dan dari alam iblis ilusi ke benua Azure Cloud 1 kali. Tapi jika Linger ingin kembali, aku bisa memikirkan sesuatu, kata Yunce serius. Namun, Sulinger tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, dengan kamu dan ayah di sini, dimanapun baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kristal dalam yang terjalin dengan cahaya kuning dari kemejanya. Dilihat dari auranya, kristal yang dalam sepertinya menyembunyikan semacam formasi mendalam yang unik.